Jadi memang saya sependapat dengan Bu Koni. Kita harus lihat, saya melihat Putin. Putin itu mantan anggota KGB, intelijen. Sebagai seorang intelijen, maka di dalam otaknya hanya satu selalu ada itu. Apa? Ancaman. Apapun pergerakan itu adalah ancaman. Jadi apa yang disampaikan Bu Koni tadi, satu persatu masuk NATO dan terakhir diiming-imingi juga masuk NATO ini, itu semua adalah ancaman yang semakin mendekat. Ini membuktikan bahwa negara itu sama dengan organisme kan, makan memakan. Nah, ketika dia sudah sampai di keputusan bahwa negara ternyata ini adalah organisme, maka kembalilah dia, Putin ini, kepada manusia yang dikatakan oleh Machiavelli, bahwa dia akan menggunakan kekuatannya untuk membunuh orang. Kalau dia sudah sampai di situ. Dan inilah terbukti sekarang, bahwa apa yang dikatakan Machiavelli, ya terbukti. Walaupun kita selama ini sudah mempublikasikan, tidak akan ada lagi itu perang seperti zaman tahun 45 di Indonesia, kan selalu bilang gitu. Tapi apa yang terjadi dilaksanakan oleh Putin ini membuktikan bahwa hal semacam itu bisa saja terjadi. Kalau dalam batas-batas seorang pemimpin itu, menurut yang memimpin itu sudah dilewati, menurut dia ya, karena pemimpin ini kan dia punya subjektivitas. Bu Koni sudah bilang tadi, kita punya Bung Karno dulu seperti itu. Nah, benar sekali apa yang disampaikan Bu Koni tadi. Indonesia, kalau kita tarik ke Indonesia di ASEAN ini alone, sendirian. Yang lain-lain ada FPDA, lain-lain ada AUKUS, yang lain-lain. Tapi kita itu alone. Nggak ada kawan sama sekali. Nah, kalau kita jadi seperti ini, kalau satu-satu, katakanlah misalkan tiba-tiba Papua. Nah, tiba-tiba Papua digerigitin. Jangan lupa, Papua ini yang terakhir ini, Papua sudah didatangi oleh namanya Special Rapporteur for Human Rights. Ini tanda-tanda apa? Sudah 2 kali ini saya tahu ini, kunjungannya ini. Dan yang jadi alasan yang paling gampang di Papua itu kan human right. Nah, dengan adanya datangnya human right special reporter ini apa Papua? Lalu kita terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus menjadi seperti Putin? Atau menjadi seperti apa? Nah, ini yang harus kita lihat sekarang. Nah, kalau kita sudah melihat apa yang terjadi sama Putin ini, jangan main-main dengan tentara, kualitas manusia, dan kualitas lagi-lagi alutsista. Karena satu saat akan seperti itu, dan kita punya kemungkinan seperti itu. Papua, jangan dianggap Papua itu adalah tenang-tenang saja seperti itu. Papua itu kalau ibaratnya jangan dianggap air tenang tidak ada buaya. Bagi saya melihat 2 kali special reporter datang ke sana, masalah tortur human right, sama masalah perempuan. Itu sudah 3. Perempuan, tortur, sama human right. Itu artinya apa? Sudah mulai tanda-tanda ke arah sana. Nah, dengan adanya yang terjadi sama Putin, bedanya satu, Putin dari kecil selama hidupnya dia adalah agen KGB, sehingga otaknya ancaman itu terpatri. Daripada saya didahului, saya mendahului. Disinilah dia sudah belajar sama Cleopatra katanya. If you are strong, fight them. If you are weak, join them. Nah, Ukraina ini main-main dia. Dia coba main-main. Dia pikir Putin ini tidak akan bertindak seperti itu. Karena sudah termakan bahwa zaman sekarang kita main-main pertempuran di dunia maya katanya. Tapi ternyata kan tidak. Apa yang diharapkan oleh Ukraina supaya dia hanya bermain di dunia maya, ternyata kan tidak. Putin betul-betul kembali ke konvensional. Ya. Dan Putin jangan lupa lagi, sebagai seorang intelijen selalu melihat sejarah. Sejarah masa lalu, Eropa ini kan dari dulu juga ke Rusia kan digigitnya terus itu. Pelan, tapi pasti.
Jadi sejarah dilihat lagi. Ini kok satu persatu Jerman. Nah, ini Jerman kan paling banyak tadi ini. Kembali lagi kan kelakuannya Jerman kan sama juga itu. Jadi sejarah masa lalu ini dia melihat, wah ini sudah sampai ke titik tidak boleh lewat titik ini. Dia sudah mentoleransi, sudah bertoleransi. Tetapi titik toleransinya sudah dilewati. Dan sebagai seorang agen intelijen, dia sudah menetapkan di mana titik yang tidak boleh disentuh. Ketika titik ini disentuh, nah ini point of no return dia bilang. Kita menang jadi arang, kalah jadi abu. Nah, ini apa? Nah, ini kalau saya melihat dari biografi ya. Karena intelijen kan kita melihat satu biografi, sejarah, lalu masa lalunya seperti apa, psikologinya. Nah, dari psikologi ini bisa nggak terlihat sejarah masa lalu bagaimana Eropa bersatu memusuhin Rusia. Bagaimana pelan-pelan creeping, pelan-pelan masuk terus, pelan tapi pasti. Nah, sebagai seorang yang matang di intelijen, ancaman dia sudah, inilah ancaman saya. Sehingga apa yang dilakukan Putin itu jelas-jelas dia sudah memikirkan, dia sudah memilih apa yang pernah dilakukan Rusia dulu bertempur dengan Jerman dan kawan-kawan dan lain-lain yang dulu. Nah, sekarang dia ulangi lagi. Mau bersatu silakan. Tapi dia sudah menetapkan, kalau lewat ini, saya sudah menyiapkan. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Hancur bersama. Nah, ditarik ke Indonesia. Indonesia sudah harus melihat apa yang Ibu Koni bilang tadi. Timur Tengah sudah punya, semua sudah punya. Kita siapa kawan kita? Kita pun Singapura dan lain punya FPDA. Indonesia punya FPI, Bu, tapi FPI juga sudah dibubarin. Kita nggak punya. Oke. Punya FPDA kan? Pertanyaannya juga nih ya. Ini memang agak ini agak berbeda pembahasannya dengan yang di Tribunnya Ibu Koni kemarin. Waktu di Tribun, kesimpulan yang saya dapat adalah begini. Buat Uni Eropa rugi kalau perang sama Rusia karena pasokan dan transaksi ekonominya juga dari mereka juga harus buang hasil pertanian mereka ke Eropa, ke Rusia, dan Rusia juga mensuplai pasokan minyak bumi dan gasnya ke Eropa. Nah, sekarang kalau misalnya hari ini udah berubah bahwa tadi kan rupanya ada pertemuan bahwa ternyata Eropa percaya diri, dia bisa buang produknya ke tempat lain dan dia dapat sumber lain untuk pasokan minyak dan gasnya. Lalu kalau sekarang Rusia kerjasama dengan Cina, jadi fakta kekuatan baru, fakta militer baru, bukannya itu nanti malah jadi perang dunia ketiga. Kenapa mesti takut itu jadi perang dunia ketiga? Jadi apakah kemudian kita hanya relay kepada Amerika Serikat bahwa dunia akan damai? Oh, Amerika sudah nggak punya kekuatan sekarang saya lihat ya, sudah lemah sekali ya. Atau bagaimana? Enggak juga, dia masih punya, dengan apa yang terjadi sekarang Ukraina ini menurut saya PD-nya juga karena diracun-racun aja. Beginilah kalau saya mau melihatnya ya, apa sih susahnya buat coalition of the willing gitu ya, Amerika dengan NATO untuk membiarkan at least Ukraine itu sebagai buffer zone. Yes. Betul nggak? Kan begini loh, kita nggak, kenapa sih kalau jangan diganggu. Ya. Jadi kalau ini ada dua negara, ini ada daerah segini, itu ada daerah yang sebenarnya menjaga dia, ya biarin aja gitu. Biarin aja. Ini kan ego dan over PD-nya NATO, ya kan, dengan terus suara Amerika Serikat whatever lah, yang seolah-olah nggak Ukraine lemah. Nah, gini, tadi Pak Poto cerita sekarang sudah mulai masuk reporter ke Papua dengan atas nama perlindungan perempuan lah, inilah itu. Let me tell you something ya. Kalau kita baca buku putihnya Prancis yang terakhir, Prancis itu sekarang menjadi le grand puissant le Asia Pasifik. Dia merasa dia akan menjadi kekuatan besar di Asia Pasifik. Dalam waktu singkat, dalam waktu 5 tahun dia bangun 4 kekuatan armada. Dari mulai New Caledonia, New Zealand, Australia. Jadi tadi kalau saya bilang FPD dan lain-lain ini belum saya masukin Prancis, kalau ditarik semua digabung udah lebih gede lagi. Nah, belum UK kita tarik dari atas ya, dia masuk ke arah dari dari arah Jepang ke bawah itu. Nah, intinya kita menurut saya tidak harus mulai berpikir apakah kita masih mau begini terus dan kawasan kita percayakan kepada tangan orang asing, atau dalam bahasa saya tangan orang-orang dulu mantan penjajah. Prancis kan dulu penjajah daerah sini, Belanda dulu penjajah di sini, semua masuk sini lagi gitu ya kan. Nah,
atau di tangan kita sendiri. Nah, kalau di tangan kita sendiri, Pastor Zhang, menurut saya kita jangan mau dicuci otak tentang Cina. Perang Amerika dengan Cina itu perang teknologi. Dia ketinggalan, ya kan? Dari faktor teknologi ketinggalan. Apa perang lagi? Perang ekonomi. Amerika udah ketinggalan juga. Tapi dia nggak mau capek sendiri. Dan yang kedua, dia mesti menghidupkan industri pertahanannya. Apa yang mesti dia bikin? Hidupkan perang. Makanya kalau ada seolah-olah di Laut Cina Selatan ini ada kapal Cina, kalaupun melanggar namanya, kejadian itu pasti ada lah. Tapi bukan berarti dia mau attack gitu loh. Jadi sekarang kenapa kita dipanas-panasin itu Cina ngapain Cina? Kita nggak usah mau dipanas-panasin. Yang kedua lagi juga, kita mau menyelesaikan apa? Laut Cina Selatan. Kalau kita mau serius soal Laut Cina Selatan, panggil Taiwan duduk. Bagaimana kita menyelesaikan Laut Cina Selatan, Taiwan nggak pernah ngomong, dianggap negara pun tidak. Tapi at the same time ada presidennya, ada mata uangnya, ada lembaga-lembaga kenegaraannya, ekonominya, benderanya, ya kan? Suplai senjatanya juga dari Amerika dimasukin. Jadi menurut saya kita ini jadi orang yang akhirnya bukannya non-blok seperti Bung Karno yang memegang racun di tangan kiri, madu di tangan kanan, gue yang mainin gitu. Enggak, yang ada kita sekarang jadi minum racun, tapi minum madu, tapi minum racun, tapi minum madu. Jadi gajah ada kita mabok, terus gitu loh, Pastor Zhang. Ini yang saya lagi coba luruskan, momentum Putin ini remind us tentang apa yang dikatakan Pak Martin Natalegawa, regional equilibrium, keseimbangan regional. Sekali lagi, kalau ini bikin Xi Jinping dari kemarin udah perang dunia ketiga udah selesai. Coba Xi Jinping yang bikin ini, betul nggak Pak Boto? Nah, bagus masih Putin yang bikin. Jadi kelihatan buktinya. Apa NATO berani gerak? Enggak tuh. Coba. Iya. Memang ini pertanyaan saya berikutnya, Ibu Koni. Kenapa lebih penting ikut Uni Eropa atau lebih penting ikut NATO? Sebab saat ini kalau saya lihat kan yang permohonan untuk NATO kan sampai sekarang belum di-approve. Tetapi malah Uni Eropa mengajak si Ukraina untuk masuk ke Uni Eropa. Mana yang lebih penting, ikut NATO atau ikut Uni Eropa? Pastor Zhang, that's different thing. Uni Eropa tuh everything kecuali defense. Ekonomi apa, name it lah. Pokoknya everything except defense. Dia nggak usah ngomong dia bergabung pun dia udah melakukan itu kok. Emang selama ini Ukraina jual kemana semuanya, ya kan? Uni Eropa ya. Nah, jadi dia tanda tangan itu udah jalan. Emang kadang-kadang juga iseng banget di Vladimir I ini. Kenapa dia mesti bikin event seperti itu seolah-olah dia makin dekat sama Uni Eropa? Jadi kayaknya Putin tuh ditis terus loh, digodai terus. Ya, diprovokasi. Diprovokasi terus. Padahal dia mesti ukur. Putin tadinya mau cuma demilitarisasi. Makanya saya bilang dari awal saya nggak percaya Putin itu invasi. Dia tuh orang waras. Ya. Tadi kembali kepada isu Papua. Dianggap perempuan ina itu. Prancis tadi masuk dari isu lingkungan. Jadi satu hari nanti akan bilang kalau lingkungan kita nggak bisa jaga, Prancis bisa deploy tentara. Itu kan udah atas nama tadi ya apa namanya Operation Military Added War. Nah, itu buat mereka menjaga lingkungan. Nah, tahu nggak sekarang, Putin pun juga dibentuk seperti itu, dibentuk seperti orang gila, itu nih yang dipropagandakan. Dibentuk dia mau seperti Hitler, gitu kan? Dibentuk lagi dia orang yang gila. Coba deh, itu kan narasi yang terus berjalan dan orang akhirnya percaya. Hampir semua yang bertanya kepada saya dari semua reporter, tapi kan dia Hitler gitu. Kalau dia Hitler, Pastor Zhang, beresin Ukraina mah 1 detik. Ya. Setuju. Gampang banget tuh wipe twist. Ya, lepasin Chernobyl dibom selesai tuh Ukraina. Nggak usah pakai bom nuklir pun juga selesai banget lah gitu kan. Tapi kan dia enggak, karena dia cuma bilang gue akan demilitarisasi kamu supaya kamu mikir. Masalahnya nggak mikir gitu. Masih ngetes terus pernya Putin sampai kemana. Itu tadi saya bilang dia udah manusia yang sudah hampir selesai dengan dirinya atau pemimpin yang sudah hampir selesai dengan dirinya. Saya percaya betul Putin sudah sangat bergerak atas nama kepentingan nasional Rusia. Dan seorang pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya, dia akan bayar apapun demi harga diri dan kehormatan dan kedaulatan bangsanya. Yang lebih besar, ada yang lebih besar, dignity yang lebih besar. Dirinya, dari lingkungannya, dari partainya, dari apanya. Pokoknya nggak mungkin Putin segila ini atau sejauh inilah. Saya nggak bilang dia gila, jauh begini, kalau dia nggak berpikir besar. Gitu. Luar biasa. Jadi jangan dibanding sama kita, negara yang masih kagok kalau gue bikin gitu, partai gue bubar. Dia kan punya bingung. Iya masih bingung, nanti agama gue bubar. Agama gue nah itu lagi. Beda. Ini ada Pak Putih, silakan Pak Putih. Salam semua, salam ya. Salam. Salam terutama teman-teman dari Papua ya. Sebenarnya kita harus paham juga ini bahwa tidak ada satu negara pun
yang tidak diawali dengan tentara atau pasukan perangnya. Jadi kalau kita melihat Papua, itulah cikal bakal mereka. Republik ini sudah memulai menjadi satu bangsa, ada pasukannya. Nah, ini orang kadang lupa bahwa apa yang pernah disampaikan oleh Pak Junias kepada kita diabaikan. Tapi kemudian kenapa Putin berani ya? Putin kan punya standar. Dulu minta merdeka sudah dikasih, ya. Pasca perang dingin. Tapi kemudian ngelunjak mau ikut NATO, mana rela Putin kasih izinkan mereka ikut ke NATO. Karena kalau begitu Ukraina ini ikut NATO, maka senjata-senjata berat itu akan berdampingan langsung sama Rusia. Jadi seperti Pak Punto bilang tadi, nah ini KGB kelas berat kan? Jadi jangan salahkan Putin mengambil tindakan seperti itu. Ya Putin ya, bukan abal-abal. Jadi ini lucu kan? Dan yang Ukraina nggak sadar dia mau main peran kan? Tapi salah perannya pelawak. Mampuslah dibuat begini. Ini kan jadi apa yang disampaikan Pak Junias, Pak Tobing sebelumnya mengenai berbangsa dan bernegara di Republik ini, dan bagaimana sampai Pak Ponto bilang masalah kemerdekaan khusus Papua ya, itu hak mereka. Tapi apakah Republik ini rela? Tunggu dulu kalau masalah rela. Tapi orang berjuang kan sah saja, karena ada undang-undang di pembukaan di undang-undang kita, kemerdekaan hak segala bangsa. Tapi syarat-syaratnya terpenuhi enggak? Tunggu dulu kan, karena apa? Republik Indonesia punya pasukan, bela negaranya. Makanya hari-hari ini musuh Indonesia yang paling berat adalah dari dalam. Sekarang coba tuh Rusia pertontonkan pasukan Allahu Akbarnya itu. Mau bilang apa kita nih, dunia-dunia muslim? Halo, lihat nggak? Nah, tapi emangnya di Ukraina nggak ada muslimnya? Jadi banyak. Orang Ceknya juga Muslim kemarin kan, yang membantu itu kan orang Muslim juga. Makanya Bukan masalah agama saya kira ya, kalau yang Rusia itu kan memang sudah mengglobal toh. Cuman pertanyaannya sekarang ini buat sebentar Pak Pastor ya. Zhang, dibilang masalah agama enggak, tapi kalau kita lihat yang tadi disampaikan Pak Putih ada benarnya. Jadi gini, memang itu saya bilang tadi Presiden Putin juga Presiden Ukraina agak aneh. Tiba-tiba dia display-nya gini loh. Sekarang itu perang propaganda. Kalau menurut saya Pak Ponto akan sangat bisa menerangkan dengan baik. Jadi kita mau sekarang namanya hoax kayak buzzer atau apa, tapi kita sedang perang propaganda yang makin gila. Contoh, kenapa mesti digambarkan orang sholat gitu sebelum upacara sebelum perang, ya kan? Nah, Ya. isu kayak gitu tuh sedang diangkat. Dia ini si Ukraina memang main-main juga gitu, seolah-olah aduh gimana gitu nah. Atau vice versa. Tapi intinya coba kita kesampingkan semua itu semua, balik lagi ke tadi. Ada sebuah negara berdaulat gitu kan, yang dia cuma minta satu hal, jangan sentuh Ukraine. Itu buzzer zone saya. Why don't they give him gitu? Toh kita juga nggak ngapa-ngapain di Ukraine, baik-baik aja. $1 miliar per tahun dari ngelewatin pipanya Rusia untuk ke situ. Apa gitu? Nah, sekarang kalau bukan kalau Cina dengan Rusia ini nggak jadi masalah, lalu sebenarnya ancaman buat Indonesia ini negara mana nih, Pak Ponto atau Ibu Koni? Pak Ponto dulu ya. Negara mana yang menjadi paling ancaman buat Indonesia kalau bukan Cina saat ini? Negara Indonesia. Iya. Arab lah Pak. Ya negara Indonesia juga. Iya. Karena kita bilang musuh kamu adalah dari dalam sendiri. Imigran Arab. Nah ini dari dalam sendiri ini yang menjadi keropos. Artinya Ukraina si Rusia ini gabung dengan Cina pun nggak ada masalah buat Indonesia ya? Nggak ada Pak. Kecuali Pak Pastor, kenapa sekarang kalau kita tanya, kalau dia bergabung sama Cina terus kenapa ancaman buat kita? Karena kan kemarin yang dari Timur itu kemarin juga bagus juga ya. Indonesia beli semua persenjataan perang dari ini semua, dari NATO sama dari Amerika. Seakan-akan kan mau ninggalin Rusianya kan, dan isu anti Cina di Indonesia ini kan begitu hebat sekali sekarang ini kan. Bukan Pastor, saya kemarin coba bilang tuh begini, katanya Indonesia itu non-blok. Ya. Katanya positional alignment itu adalah kitab suci kita. Ya. Pokoknya apapun yang terjadi nggak boleh digabungkan. Kalau itu yang terjadi, makanya kita harus tetap non-blok. Contoh, Presiden Soekarno pegang persenjataan beratnya Rusia,
Tapi Ya. reaktor nuklir Bandung, Trigamrak yang bangun 100% Amerika Serikat. Itu kerennya Presiden Soekarno. Presiden yang shaping dunia bersikap gitu. Oke, itu yang tadi saya sedang bilang. Nah, sekarang saya tuh aneh, kita bilang non-blok, tapi persenjataan kita semua tadi yang saya bilang, frigate 2 seri dari Italia, UK frigate, kemudian apalagi Japan frigate, Harry Tempur Jepang juga, ada F-15, ada Scorpion Perancis. Prancis. Kan bloknya sarwa-sarwa wae kalau bahasa Sundanya. Ada apa Korea tadi KFX yang nggak selesai-selesai. Tapi intinya karena satu blok, jadi di mananya kita tuh sebenarnya masih non-alignment. Karena akan selesai semua itu. Nah yang kedua, kalaupun kita nggak mau Cina, nggak mau beli Jian 10 atau Jian 20 yang menurut saya pesawat tempur canggih ya. Make lah. Atau kenapa kita takut sama Katsa? Kita ini kan nggak teruskan Sukhoi karena takut sama Katsa. Itu yang saya bilang, kenapa nggak Pak Menhan kita sehebat Menhan India? Lebih hebatan Menhan kita, orang dia jenderal. Kalau saya jadi Menhan Prabowo, ngomong dong Pak, ini urusan kita. Menhannya India berhasil tetap dapetin Sukhoi. Dia nggak peduli Katsa. Itu yang saya bilang, harusnya daripada kita jadi kesana kemari nggak jelas, pengguna atau angkatan dipaksa pakai alat-alat yang mereka juga pernah ketemu seumur hidupnya. Pak Poto angkatan tuh pasti tahu apa kita pernah pakai kapal selam. Jadi ya kenapa enggak yang udah ada aja, terus dia ngotot kepada Amerika gitu, stand up buat Amerika, ini urusan negara gue, lu ngapain Katsa, urusannya apa, kayak gitu. Pokoknya India buktikan itu bisa. Itu maksud saya Pak Sozan. Kedua, kenapa kita selalu merasa kalau Cina Rusia bergabung dunia kiamat? Why? Kenapa? Bu, kita jangan lupa Bu bahwa Rusia itu punya hak veto loh Bu di PBB. Iya, saya nggak lupa. Jadi jangan main-main ya. Oke, ini ada Pak Jenderal Tobing bersama dengan kita juga. Shalom Pak Jenderal Tobing. Shalom. Mana nih Pak Tobing ini? Oke, kita lanjutkan. Pak, ini saudara-saudara yang saya prioritaskan ini yang tampak wajah ya, karena kita punya tamu-tamu istimewa ya. Pak, silakan. Ini ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, silakan. Terima kasih. Singkat, padat, jelas ya. Iya. Ya, kejadian invasi atau krisis Rusia Ukraina itu satu hal yang di masa saat ini unik. Tapi kita harus menarik pelajaran dari peristiwa tersebut. Ya. Nah, untuk Indonesia sebetulnya kan paling utama bagaimana kita mempertahankan Indonesia tetap eksis, tidak ikut konflik sana kemari, tapi untuk Indonesia eksis. Nah, ada ancaman yang sangat besar bagi Indonesia sebenarnya adalah ancaman di dalam negeri. Kalau tadi Pak Ponto dan Ibu Koni menyampaikan ancamannya adalah Indonesia sendiri, maksudnya ancaman di dalam negeri. Ya, itu antara lain kalau kita tidak menjaga persatuan, jadi persatuan tidak dijaga itu karena adanya ketidakadilan terjadi di Indonesia. Ya, ketidakadilan dirasakan oleh berbagai kelompok di Indonesia. Menurut saya itu ancaman di berbagai bidang, ada ketidakadilan berbagai bidang dirasakan oleh berbagai banyak pihak, dirasakan di dalam negeri, itu menjadi satu ancaman sendiri memang. Oke, Pak Nugroho, supaya singkat, padat, jelas. Temanya kita juga masih tentang ini ya, tentang Rusia Ukraina dengan Indonesia tadi. Oke, sudah cukup jelas ya. Oke, saya potong dulu, lanjut Pak Freddy dulu ya. Silakan Pak Freddy. Selamat malam Pastor. Ya, selamat malam. Shalom semuanya. Shalom. Selamat malam Bu Koni, Pak Ponto, Jenderal Tobing. Saya hanya mau nanya to the point saja, sisi lain daripada invasi Rusia ke Ukraina, walaupun Putin bilang itu bukan invasi, tapi secara hukum internasional kan ini sudah salah ya. Tapi PBB nampaknya masih diam. Negara-negara lain belum bertindak untuk melakukan tindakan. Saya khawatir satu aja Bu Koni atau Pak Ponto, kalau tidak ada yang bertindak, PBB tidak bertindak, nanti Cina di satu sisi akan menganggap dia juga mendapat angin dan mendapat legalitas untuk mencaplok Taiwan. Ini berbahaya loh.
Bagaimana kira-kira pendapatnya? Terima kasih, Shalom. Satu Dalam lagi. beberapa ya. Enggak, Satu langsung lagi. aja, boleh nggak? Pas Rusdan Langsung aja. Oke, silakan Ibu Koni. Kenapa sih ada kata-kata mencaplok Taiwan? Itu tadi saya ceritakan begini ya. Saya rasa kayak pemimpin kayak Putin gitu, dia tahu betul dia nggak cukup gila untuk melakukan ini, dan itu pasti ada alasan. Tadinya demilitarisasi, lalu ditantangin terus, akhirnya jadi seperti invasi. Gitu. Kemudian tadi Taiwan. Tadi saya sudah sampaikan, mungkin tadi Bapak belum masuk. Saya bilang Taiwan itu kalau kita seluruh dunia termasuk PBB itu serius, dudukan Taiwan sebagai negara, bawa dia segala bukti tentang konsep 11 days lainnya Chiang Kai-shek, kemudian menjadi 9 days lainnya China sekarang, dan kita buktikan sebenarnya Spartlin, Nansa dan lain-lain itu secara uti-postulatis doktrin, secara terranulius doktrin itu punya siapa? Gitu aja kan, simple. Permasalahannya kenapa susah betul menjadikan Taiwan untuk duduk bersama kita? Artinya menurut saya itu adalah sesuatu yang dipelihara. Yang tadi saya bilang, kita tinggal cek semua negara NATO itu yang produsen senjata, berapa besar pendapatan dari menciptakan senjata menghidupi negaranya. Jadi be very careful. Ada juga negara yang tampilnya mukanya malaikat, tapi sebenarnya dia coba creating the war, gitu kan? Dengan framing. menggunakan tangan-tangan, ya framing. Nah, yang saya mau bilang cuma satu, Indonesia harus sadar betul untuk tidak gampang di-drive. Makanya tadi saya tanya ke Pastor Sang, memangnya kalau China dekat sama Rusia dia mau ngapain? Kalau Amerika dekat dengan NATO, semuanya dengan aliansi tadi saya bilang, itu dia juga sekarang yang kita lihat apa yang dilakukan. Makanya tadi kembali kepada Ukraine, buat saya nih ya, kalau saya punya kuasa di PBB nih, saya akan cuma tanya, kenapa ya kita mesti maksain Ukraine masuk NATO? Kenapa nggak kita pertahankan? Oke, ini buffer gitu. Kenapa susah banget? Ada apa? Nge-push terus. Nah, itu yang saya bilang, jangan push orang pada satu limit yang dia bilang bahwa dia harus bergerak. Dan ini yang sedang dilakukan Putin. Luar biasa ya. Itu berlaku untuk Taiwan. Jangan di-push juga situasi Betul. Taiwan jadi seperti Ukraine. Betul. Kalau itu dia melewati Batas. limit itu, juga akan sama nasibnya. Tapi kalau dipertahankan seperti sekarang, ya akan begitu. Memang banyak pelajaran. Kalau Pak Nugroho tadi Indonesia bagaimana Pak? Termasuk Papua ya Pak? Sama. Iya, jangan di-push. Ya, makanya jangan di-push. Jangan di-push. Nah, tapi kalau Indonesia sekarang yang jelas, kalau mau ditanya yang paling jelas, apa bagi kita sekarang yang sudah mulai susah? Penegakan hukum. Muhammad Kaceh 10 tahun. Yahya Waloni 5 bulan. Situasinya sama. Ini kan kacau. Nah, itu aja. Artinya tadi Pak Nugroho bener dong ya, masalah Indonesia ya sebenarnya kita Masalah sendiri Indonesia. yang nggak beres ya. Itu yang saya bilang. Masalah Indonesia apa? Masalah Indonesia sendiri. Contoh paling jelas di depan mata. Perbuatannya sama, idenya sama, 1 5 bulan, 1 10 tahun. Bukan melihat dari apa, tapi melihat dari betul keadilannya di mana. Kok bisa direkayasa? Padahal itu adalah benteng terakhir di kala Indonesia yang terdiri dari berbeda-beda ini. Ya. Itu membutuhkan apa? Timbangannya. Timbangannya harus dijangkarkan. Masalahnya timbangannya nggak dijangkarkan, melayang-layang. Ya. Nah, akibatnya ini sekarang. Ini juga yang harus, karena ini akan mengakibatkan bibit-bibit. Akan bibit-bibit ini, dia akan bermain-main, tumbuh di mana nanti dia suket tekinya ini. Kalau dia tumbuh di tempat lain, dia akan mengundang kerbau-kerbau yang datang kan untuk makan itu. Menarik jadi ya. Ini juga menjadi masalah. Jangan dianggap sepele ini kasus Muhammad Kaceh ini. Karena Wah, ini mau dia salah, mau dia benar. ya. Tapi kan biar langit runtuh. Ya, keadilan harus ditegakkan. Iya. Di mana semuanya sama, tapi 1 5 bulan, kalau 1 5 tahun masih oke lah. 1 10 tahun, 1 5 bulan. Itu dari mana? Iya, udah nggak masuk akal. Nah, itu yang kalau memang kita. dulu, kalau guruku bilang dulu, ya kalau bohong-bohong ya, tapi yang bonafit lah, jangan Ya, dilihat oleh orang lain. Ngono yang ngono mau ngaco ngono. Gimana? Ya. Nah, itulah kira-kira. Ibu Koni, sebetulnya saya mau diem-diem aja, cuma kok nggak tega ya. Ini udah jam 10. Ibu Koni apa setengah jam lagi mau mengulur waktu atau Kalau mau kasih kesimpulan menurut Ibu Koni?
Indonesia harus bagaimana, Ibu? Indonesia harus bagaimana bersikapnya, dan mungkinkah akan ada perang dunia ketiga? Kita butuh penegasan. Kalau saya nggak percaya, tapi ini selalu ditanyakan tentang perang dunia ketiga ini kan, karena fakta Rusia Cina terus anti Amerika dengan NATO. Wah, ini jadi lagi dah ini antara blok barat blok timur lagi kan. Dan bagaimana kita harus mensikapinya ini? Dan harusnya PBB bersikap bagaimana tadi ya, balik lagi. Silakan Ibu Koni. Ya kalau saya bilang akhirnya kan saya bilang Putin tuh udah one way ticket ya. Dia apa yang dilakukan sekarang tuh one way ticket, dia udah nggak akan balik. Oh, Pasti PBB takut, pasti NATO mikir. Nah, kalau dia nggak mikir dari kemarin dia terang aja, Rusia kok repot banget gitu kan. Nah yang kedua, kalau kita nggak mau perang dunia ketiga, ya kan, ya coba bersuara, beranilah bersuara bahwa bersama-sama kita sepakat dunia itu memang sudah nggak berimbang. Itu kenapa kenapa permintaan Putin sedemikian sederhana itu nggak dipenuhi. Kalau menurut saya sekali lagi, hanya menjadikan Ukraine buffer zone. Kecuali Rusia tuh gila. Oh, si Ukraine nggak boleh berbisnis dengan EU, si Ukraine serakah. sama dia. Apapun pendekatan itu silakan dia marah. Tapi kalau itu cuma nggak boleh ada defense-nya, nggak boleh dijadikan jadi base NATO atau jadi bagian dari NATO, apa susahnya gitu loh. Nah, kemudian kepada apa yang dilakukan Indonesia begini ya. Ukraine itu menurut saya pecah, mau ada Putin, gak ada Putin, dia akan bubar dengan sendirinya. Kenapa? Dia nggak bisa menyatukan antara kepentingan tim sisi timur dan baratnya Ukraine sendiri. Ini karena saya bukan orang Ukraine, sementara itu yang saya lihat dari kejadian Ukraine ya, yang semakin menajam antara sisi barat tadi yang saya cerita di awal. Di sisi barat yang merasa orang barat, di sisi timur yang merasa orang Rusia, di sisi barat yang merasa bahasanya bahasa Ukraine, di sisi timur yang bahasa Rusia, di sisi barat yang curiga sama Rusia, di sisi timur yang curiga sama NATO dan Eropa gitu kan. Itu yang kita lihat perbedaan paling basic, baru 3 yang kita jabarkan. Bisa dibayangkan nggak yang tadi disampaikan Pak Ponto? Saya nggak tahu keadaan itu harus seperti apa. Mungkin Pak Ponto lebih, karena Pak Ponto background-nya hukumnya. Kalau buat saya, sampai sekarang tuh saya nggak mengerti. Bagaimana mungkin saya masih melihat kawan-kawan saya Kristiani, itu kalau sembahyang atau bertemu hari Minggu, mobilnya boleh Lamborghini, mobilnya boleh Porsche. Tapi saya melihat dari mata kepala saya sendiri, mereka itu seperti ngumpet untuk kebaktian dengan kursi-kursi plastik di tengah antara ruko-ruko gitu. Atau mungkin pun kalau ada di rumah mengadakan kebaktian, rumahnya dijaga udah kayak ada apa. Jadi nggak proper bikin gereja gitu. Kalau bikin gereja kan jadi masalah. Ini saya melihat ya, saya apa adanya. Masa hal seperti itu aja nggak bisa diselesaikan? Ada apa? Nah, belum lagi saya nggak tahu perlakuan terhadap tadi misalnya kepercayaan orang sekarang yang masih menjalankan kepercayaan terus dianggap seolah-olah itu menjadi tanda kutip dosa, apakah iya betul? Saya kira itu aja pertanyaan saya mendasar, dan menurut saya kalau Ukraine yang saya bilang tadi 3 perbedaan saja bisa jadi masalah, apalagi kalau perbedaan kita semakin jauh dan itu apalagi masuk kepada nilai-nilai menurut saya paling hati. Jadi memang betul kita harus hati-hati terhadap apa yang terjadi, walaupun ada keuntungannya. Indonesia itu pintar dia dulu pemimpin atau founding fathers kita menciptakan satu bahasa, paling tidak kita binding di dalam satu bahasa itu, tapi bahasa is not enough. Hati kita, pikiran kita, jiwa kita mesti disatukan oleh para pemimpin, dan itulah yang mungkin kita tunggu, pemimpin yang bisa menyatukan itu. Saya mohon pamit dengan segala hormat. Terima kasih Pastor Zak. Saya senang sekali kita bisa bergabung di sini. Luar saya biasa. mohon maaf dengan segala hormat. Jika saya harus habis hari saya capek banget. Iya. Kita senang sekali Ibu Koni sudah bersama dengan kita lagi. Ya. Sebetulnya ada satu pertanyaan, di mana peran dunia Arab ya, zaman perang dingin blok timur blok barat dan hari ini juga terjadi. Rasanya Arab itu kayaknya nggak ada suaranya juga ya, dunia Arab ini. Ada Pastor, dan mereka lagi rapat. Saya bilang tadi mereka sedang sibuk rapat meneruskan Abraham Accord menjadi menjadi faktor pertahanan Timur Tengah. Dan which is mungkin sekarang sedang berdiskusi dengan Israel. Makanya selamat datang dunia, selamat datang Indonesia. Lihat, Israel udah duduk bareng bersama negara Arab. Itu namanya keamanan kawasan. Apa kabar, kita masih mau ributin apa lagi nih? Jadi saya kira itu aja. Oke, luar biasa. Sudah luar biasa Ibu Koni sudah bergabung dengan kita. Kita lanjut. God bless you Ibu Koni. Tetap sehat, semangat, dan tetap jangan kapok dengan rombongan para nabi di sini. Sehat-sehat ya Pak Zang. God bless you Ibu Koni. God bless you semuanya. Kita lanjut dengan Pak Ponto nih ya. Terima kasih Ibu Koni.